kita harus dekat sama Allah. Yang kedua, kan teori magnet gini, kalau sumber magnet misalkan ya, terus besi, kalau pengen jadi magnet ada yang namanya gesekan searah. Ingat loh ya, gesekannya searah. Kalau tidak searah, dia tidak jadi magnet. Harusnya begini. Setelah kita dekat sama Allah, kita harus bergesekan, lalu ada aplikasi kehidupan. Aplikasinya arahnya kebaikan, bukan keburukan. Nah, aplikasi arah kebaikan gitu dong. Artinya ketika sudah dekat sama Allah kan bisa banyak mengingat Allah itu sudah dekat. Aplikasinya berarti antar sesama manusia, berbuat baik pada sesama manusia. Dan positif arahnya. Itu bakal jadi magnet. Artinya di sini alat konversi penarik rezeki adalah berbuat baik kepada banyak orang, saatnya menolong orang. Kalau kita menolong orang, rezeki datang sendiri. Makanya sekarang itu terus terang saya statusnya tidak bekerja. Kalau saya bekerja, itu nyari rezeki. Saya bilang saya sekarang statusnya itu, mohon maaf bukan gaya. Aktivitas saya berusaha menolong orang supaya rezeki datang sendiri. Karena Allah tadi, harusnya ini karena Allah. Rezeki datang sendiri. Nah, sekarang mohon maaf, saya gini lah, saya tadi pernah cerita. Kalau seorang guru nih, ada di sekolahan, ketika lihat anaknya tuh nggak pintar langsung paham bisnis ini buat les privat, gitu kan? Berarti itu kan nyari rezeki. Tapi kalau yang kasihannya harus saya tolong supaya jadi pintar, itu nanti rezekinya datang sendiri. Coba terus waspada, ternyata benar terasa rezeki datang sendiri. Saya ada pengalaman pribadi kemarin tuh. Saya diulang cepat-cepat, maaf, jadi juri cepat-cepat di suatu perguruan tinggi di Bogor. Sudah beres, terus mahasiswa yang jadi panitia ngasih ke saya ini, Pak, ini tolong tanda tangan honor gitu kan. Terus saya bilang, oh maaf saya nggak mau dibayar, kasihan mahasiswa gitu kan. Terus mahasiswa tetap masak, terus saya bilang, kalau masak nanti kalau di rumah saya nggak boleh datang lagi. Akhirnya mahasiswanya mengalah gitu. Karena di otak saya itu niatnya tuh nolong dia gitu kan mahasiswa. Udah aja pulang ke rumah. Saya bingung ini dalam tanda kutip, ini bukan ini aja rezeki datang sendirinya apa gitu. Besok pagi udah dapat SMS orang lain gitu, orang mahasiswa. Mahasiswa saya sudah transfer sekian untuk ini nih. Hah? Jadi di luar dugaan tiba-tiba ada yang transfer. Jadi langsung bisa datang ketika kita tuh niatnya nolong orang. Jadi sekarang aktivitasnya dirubah, kalau ini rezeki datang sendiri walaupun hal yang sama dilakukan. Jadi ngajar di depan murid besok gitu. Ketika hanya menyelesaikan pekerjaan dalam hal nyari nafkah, itu nggak akan rezekinya datang sendiri. Tapi mengajar orang dengan penuh semangat, itu pasti akan ada rezeki yang datang sendiri, tak terduga. Ya seperti dokter ya saya lihat tadi. Kalau dokter lihat pasien, wah ini uang nih, itu nggak akan rezekinya datang sendiri. Tapi kalau misalnya lihat pasien, oh ini harus saya tolong, mungkin ketika pasien puas itu bisa ngasih sesuatu dan seterusnya gitu, nggak terduga. Atau polisi lihat saya tabrakan deh, asik tuh kalau sudah pernah asik tuh rezeki ini rezeki gitu kan repot. Ada kesempatan, kecurian mobil kesempatan, minta ini itunya, jangan diupload ini ya bahaya. Nah, harusnya kan begitu ada kecelakaan ya ditolong, itu pasti rezeki datang sendiri. Tapi yang kebanyakan orang melihat ketika suatu musibah itu buat orang lain itu bukan rezeki, bukan istilahnya untuk itu, tapi rezeki gitu. Ketika ada musibah itu mulai banyak bisa lumayan dapat bantuan bisa dikorupsi kan gitu. Nah itu kan rezekinya datang sendiri. Dari teori ini Bapak Ibu, ini dalam teori saya. Dimanapun kita bekerja, mau di SD atau madrasah yang gajinya kecil, ya. Kalau kita niatnya nolong orang, insya Allah akan cukup karena rezeki datang sendiri. Dan ini nanti terus terang, kalau orang yang rezekinya datang sendiri, dikonversi itu sesuai dengan kebutuhan. Nggak akan tiba-tiba, saya udah berusaha nih, pengen dapat Mercy, kok nggak dapat? Karena butuhnya nggak itu. Keuntungannya begini, dalam teori saya. Kalau rezeki datang sendiri, Allah yang atur. Insya Allah rezeki yang kita dapat itu bisa dipertanggungjawabkan karena pas-pasan itu. Pas butuh ada. Tapi nanti yang lainnya banyak. Yang ini cuma nggak akan ditanya di akhirat karena tidak berbentuk wujud, malah ini yang bentuk pahala nih nolong gitu.
Tapi kalau prinsipnya nyari rezeki, nanti di sini wujudnya banyak. Nah, wujud ini kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa? Punya mobil 5 misalkan. Tanggung jawabnya bingung. Tapi kalau kita belum saatnya punya mobil, nggak dikasih. Masih cocok kok pakai angkot. Ya udah. Gitu loh. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tidak kalau di akhirat misalnya jawabnya lancar gitu. Jadi pas-pasan. Tapi nanti insya Allah kebutuhan hidup mah terpenuhi. Mau naik haji, mau apa-apa, bisa gitu. Mau apa bisa kalau jadi. Sekarang kemarin tuh sebulan yang lalu ada yang senang. Pak itu kan sering keluar negeri, kok belum umroh? Terus ada, ya Allah jadi pengen umroh juga nih ya Allah, gitu kan, saya bilang juga aja. Benar ada yang ngajakin. Insya Allah kalau jadi 11 April. Ngeliat, itu berarti kita datang sendiri. Dikonversi sendiri. Bentar Pak. Sudah ada yang mau jemput. Paham tidak? Artinya begini saja, di posisi apapun kita, mau jadi guru madrasah yang mungkin dari kecil, dengan konsepsi ini pasti akan sejahtera hidupnya. Ketika butuh rumah, Allah akan kasih rumah, tapi kalau butuh hotel nggak akan dikasih, nggak pantas. Ya kan? Kalau rumah kebutuhan itu pasti dikasih. Terakhir sebelum pulang, saya sekarang berpikir tentang doa. Menurut saya manusia berdoa itu tidak usah macam-macam. Kan kadang-kadang kalau kita tes UMBTN, pengen masuk di situ ya Allah berdoa pengen masuk ke dokteran. Menurut saya doa sekarang tidak boleh begitu. Cukup begini. Kita pahami Allah kan sudah mentakdirkan sesuatu untuk kita ya. Pasti dan tidak bisa diubah. Misalnya kita pengen masuk misalnya ke IPS, kalau Allah sudah menghendaki kita ke UNESA ya UNESA kan gitu. Jadi doa ini ya Allah, tolong beri aku kekuatan untuk bisa menerima takdirmu, ikhlas menerima takdirmu, itu aja udah. Jadi apapun yang terjadi, kita terima. Jadi tidak punya keinginan, itu gampang. Berarti apa? Selalu bersyukur nanti kan? Nah, ketika selalu bersyukur, pasti nikmatnya ditambah. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, pengen masuk di IPS misalkan, atau pengen jadi PNS, tes udah lolos. Percuma saya tambah juga, langsung dibahas. Kan jadi tidak bersyukur. Makanya sekarang saya sudah berdoa itu, ya Allah saya sudah menerima takdir itu, kalau ada takdir sakit ya sakit gitu. Mohon sekarang saya jadi, mohon dulu kan ketika anak saya sakit ya Allah sembuhkanlah anak saya, sekarang tidak begitu. Ya Allah saya buat menerima takdirmu, karena saya kalau misalnya sudah haknya sembuh. Walaupun saya terus ke dokter, mau ke dokter, cuma itu kuat menerima takdir Allah saja. Karena ketika Allah tidak berkehendak sembuh, nanti kan kita kesal, udah berulang kali. Tapi kalau kita sudah sabar, berarti Allah kasih nikmat kan, nikmatnya sembuhan lagi. Karena menurut saya yang namanya sakit sudah diatur, semua sudah diatur. Tugas kita tinggal bisa menerima, ikhlas menerima yang ditakdirkan. Itu kan wujud syukur. Pasti nikmatnya ditambah, ketika nikmatnya ditambah, pasti semua kan pindah ya. Nyambung tidak? Masuk akal? Nah, makanya saya rasa dalam proses terakhir, orang yang jago matematik, ketakwaannya harus tambah tinggi. Ada pertanyaan yang saya yang tentang doa? Jadi kata saya naik pesawat dulu kan, ya Allah mudah-mudahan saya ikhlas menerima takdirmu gitu. Tapi kalau pesawat saya, ya Allah terus makanya ada. Oke sudah ya, mudah-mudahan semua kita jadi dunia tambah masjid ya, sama kuat menerima takdir. Kan ikhlas menerima itu kan supaya keseimbangan itu berjalan gitu. Tadi berapa lagi ada yang ke Bogor, beberapa orang ya? Ya sudah ditanggung oleh orang tua. Nah, berapa orang yang mau dikirim? 4. Ditanggung 4. Oke. Yang jelas ini untuk yang ke Bogor mungkin ditanggung sama orang tua, tapi sama untuk urusannya ke luar negeri kita yang nanggung. Apa yang masih nanggung jadi kalau itu. Tapi semua atas rekomendasinya Pak Arwi. Jadi sama bilangnya dengan Pak Arwi, siapa yang layak? Ini udah berarti.